Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan lewat renungan hari ini 25 Mei 2020, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan menghantar kita mensyukuri berkat Tuhan pada pagi ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikian firman Tuhan. Yesaya, Bapak, Ibu, Saudara, memperingatkan kita agar jangan jauh dari Tuhan atas kehidupan pada saat ini. Jangan hidup jauh dari kehendak Tuhan. Itulah peringatan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ketika gaya hidup kita jauh dari Tuhan, Tuhan melalui Yesaya mengecam dengan gaya hidup yang tidak benar, dengan gaya hidup yang tidak menghargai, dengan gaya hidup yang tidak mensyukuri apa yang ada di dalam dirinya. Apalagi dengan tidak ada rasa hidup berbagi dan tidak ada rasa hidup bertolongan dengan sesamanya. Maka dalam firman Tuhan ini menyapa kita sampai pada dicurahkan Roh Kudus akan nyata pemulihan kondisi keterpurukan. Itulah janji Tuhan dengan Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang sejati. Itulah melawan kekuatan dunia yang akan menghancurkan, bahkan yang mematikan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dengan Roh Kudus kita manusia akan tetap memperoleh kesembuhan. Dengan Roh Kudus kita memperoleh kenyamanan. Dengan curahan Roh Kudus kita mendapatkan sukacita. Maka kita menerima keteguhan, keindahan, dan sebagainya. Dengan cara jika kita melalui Nabi Yesaya berkata, berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita diperhadapkan dengan kondisi yang menakutkan. Yang membuat kita manusia banyak kehilangan daya tahan tubuh. Banyak kehilangan hidup yang bersukacita. Dengan kondisi yang menyebarnya virus corona pada saat ini, hidup kita seperti terancam oleh virus. Hidup kita terancam seperti apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dengan menularnya virus corona, wabah virus COVID-19. Dan juga sangat menakutkan dengan menyebarnya penyakit sosial masyarakat. Dengan ancaman-ancaman dan keterpurukan yang terjadi.
baik dalam segi beberapa hal kehidupan kita dan aktivitas masyarakat. Sehingga dengan kondisi yang kita hadapi ini, banyak menderita dalam segala segi kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, sampai dicurahkan Roh. Itulah perkataan Nabi Yesaya. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus menjadikan kita alatnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik dalam Tuhan. Karena kita sudah masuk dalam keadaan pencurahan Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus, dia akan membuka dan dia akan dipulihkan dalam keadaan kehidupannya. Menjadi pribadi yang peduli. Menjadi pribadi yang peduli. Menjadi pribadi yang hidup dengan bertolongan. Menjadi pribadi yang hidup dengan sesama dan lingkungan. Karena itu Bapak, Ibu, saudaraku, dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus adalah Roh Allah dalam Yesus Kristus. Itulah memulihkan kita. Karena itu dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dalam kondisi ini, ketika kita menerima Roh Kudus, pasti Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan hidup kita, memulihkan pengharapan kita kepada kehidupan yang bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu. Dialah yang memulihkanmu di dalam Yesus Kristus. Adalah roh hikmat menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami, mengubah pribadi kami dari pribadi yang takut dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang penuh sukacita menerima atas segala berkat anugerah yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Engkaulah mengubah segala kenyataan ini kepada keadaan yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Sehingga kami, Tuhan pulihkan, menerima kehidupan yang lebih baik. Menjadi buah-buah yang benar-benar peduli dan peduli di dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, umat-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami. Dan ketika Engkau mengizinkan kami menghadapi tantangan kenyataan dengan menyebarnya wabah virus corona, kami Tuhan ingatkan agar selalu tetap teguh, kuat, penuh keyakinan, percaya bahwa Engkau akan memulihkan kami kepada kondisi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami satu hari ini, berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.
sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan